Halo, selamat datang di channel Talita Tutorial. Ketemu lagi dengan saya, Talita. Nah, buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, saya ucapkan selamat datang ya. Di channel ini kita akan membahas berbagai tutorial Excel, Word, PowerPoint, dan lain sebagainya. Tapi khususnya di video kali ini kita mau bahas tentang tutorial Excel membuat daftar hadir dan kolom tanda tangan dengan cepat. Nah, contohnya kalian bisa lihat di layar kalian. Ini adalah hasil dari daftar hadir yang sudah saya buat ya sebagai contoh. Jika kalian mau buat form yang sama seperti saya juga, kalian bisa simak video ini dari awal sampai akhir. Nah, form ini sendiri sudah siap untuk di print ya. Kalau kita pergi ke bagian file, lalu print preview. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Nah, di sini ada dua halaman ya. Nah, dua halaman ini sama-sama memiliki judul di atas yang sama. Nah, pertanyaannya gimana caranya untuk buat judul berulang atau judul pertama nanti juga tampil di halaman berikutnya. Nah, nanti kita juga akan bahas secara lengkap di video ini. Oke, kita kembali lagi ke lembar kerja. Nah, di sini saya akan buat dari awal, yaitu di sheet sebelahnya ya. Saya akan buat mulai dari pembuatan judul sampai dengan selesai. Nah, sama seperti contoh, saya akan buat judulnya di sini, yaitu daftar hadir penonton di channel Talita Tutorial ya, sebagai contoh saja. Lalu saya mau masukkan tanggalnya, hari Sabtu tanggal 19 November 2022. Lalu langkah selanjutnya kita bisa berikan data apa aja yang mau kita masukkan dalam formnya ya. Di sini pasti ada nomor, kemudian ada nama, ada alamat, ada nomor telepon, kemudian yang terutama pasti ada tanda tangan. Nah, ini sebagai contoh ya keterangan yang mau kita masukkan dalam form daftar hadir kita. Oke, setelah kalian sudah buat seperti ini, langkah berikutnya kita bisa buat nomor urutnya terlebih dahulu ya. Nah, bagaimana cara buat nomor urutnya? Kita tinggal tuliskan di sini nomor urut 1, nomor urut 2. Nah, untuk berikutnya kalian gak usah tulis manual. Kalian cukup lakukan blok seperti ini di bagian nomor urut 1 dan 2. Lalu kalian tempatkan kursornya ini ke bagian pojok sebelah sini ya. Nah, kalian bisa perhatikan, ini kan simbolnya jadi tanda tambah putih. Kalau kita arahkan ke sini, dia jadi tanda tambah hitam ya. Kalau sudah berubah simbolnya, kalian klik kiri di mouse, lalu tahan, kemudian tarik ke bawah sampai dengan nomor urut yang kalian mau. Nah, di sini misalnya saya mau nomor urutnya sampai 50 ya. Nah, ini sudah pas ada keterangan angkanya, lalu lepas mouse-nya. Oke, selesai. Kita sudah buat nomor urutnya di sini. Nah, kita buat nomor urutnya jadi rata tengah ya, seperti ini. Kemudian setelah membuat nomor urut, kita bisa lanjut untuk membuat bordernya. Tapi sebelum itu kita arahkan perhatian ke bagian tanda tangan. Nah, di sini kan kita mau buat dua kolom ya tanda tangannya. Jadi kita mau merge and center di sini. Nah, sebagai judul untuk tanda tangannya ya. Lalu berikutnya kita langsung aja buat bordernya atau garisnya. Caranya kita tempatkan kursornya dari nomor sampai nomor urutnya ya, sampai bawah sini. Pas ya. Oke, sudah. Lalu selanjutnya kalian pergi ke menu home di sini, lalu pilih border ya. Nah, border ini ada di bagian font. Lalu kalian lihat di sini ada border. Kalian klik yang bagian segitiga ke bawah ini, lalu pilih yang all border untuk buat garis semua ya. Nah, ini garisnya sudah terbentuk. Kemudian langkah selanjutnya kita bisa atur lebar kolomnya ya. Misalnya di sini di bagian tanda tangan kan dia harus lebar kolomnya sama ya, nggak boleh beda supaya rapi. Caranya bagaimana? Kalian bisa atur dengan cara blok dua kolomnya, lalu tarik di bagian pojok sini sesuai dengan lebar kolom yang kalian inginkan. Misalnya seperti ini.
Di sini lebar kolomnya jadi sama ya. Atau kalian juga bisa mengubahnya secara spesifik dengan cara blok seperti ini. Lalu klik kanan, kemudian pilih yang kolom width. Nah, di sini kalian bisa menentukan lebar kolom sesuai dengan ukuran yang kalian inginkan. Misalnya kita mau ubah ukurannya jadi 12, lalu oke. Nah, dia akan berubah nih ukurannya sama jadi 12. Seperti itu ya. Kemudian kita juga bisa kasih lebar di sini untuk bagian nama, alamat, nomor telepon seperti ini ya, sesuai dengan kebutuhan. Lalu di bagian judulnya kita bisa kasih ketengahkan seperti ini. Lalu kasih bold, kemudian kasih warna juga. Nggak kasih warna juga nggak apa-apa sih, tapi saya suka kalau dia lebih menarik ya. Kemudian tulisannya kita kasih warna putih. Oke, kemudian judulnya mau kita kasih perbesar, ukuran hurufnya misalnya 14. Nah, seperti ini ya. Kemudian di bagian judul saya juga mau atur dulu. Misalnya ini kita kasih merge and center ke tengah, ini juga merge and center ke tengah. Kemudian kita kasih bold, lalu kita kasih gedekan ya, 14. Oke, sudah selesai. Berikutnya langkah yang perlu kita perhatikan yaitu di bagian tanda tangan. Kita kan mau buat seperti ini ya, dimana garis tengahnya ini nggak ada. Caranya bagaimana? Kalian tinggal blok dari nomor urut 1 di sini, tanda tangan satunya, sampai dengan terakhir ya, sampai di bawah sini. Kemudian kalian klik kanan di mouse, pilih yang format cell, lalu pilih yang di bagian border. Nah, di sini kan ada gambar nih. Kalian hilangkan aja di bagian garis tengahnya sini dengan cara klik ini, lalu oke. Nah, di sini garisnya udah hilang ya. Berikutnya kita mau buat seperti ini, ada nomor 1, nomor 2, terus ada titik-titiknya. Caranya gimana? Kalian sama seperti tadi, kalian blok dulu semua areanya, kolom tanda tangannya. Kemudian kalian klik kanan di mouse, pilih yang format cell, tapi beda di sini di bagian format cell kita pilih yang number. Nah, di bagian number ini kalian pilih yang custom. Lalu di bagian tipe ini generalnya perlu kita ganti ya. Masukkan dengan simbol tanda pagar, spasi, lalu bintang, dan titik. Sekali lagi kalian perlu masukkan pagar, spasi, bintang, lalu titik, kemudian oke. Nah, kalau kalian sudah atur seperti ini, berikutnya kita bisa mulai untuk buat penomoran tanda tangan. Caranya di nomor satunya di sini, di tanda tangan pertamanya kita kasih sama dengan, lalu klik nomor urut 1, kemudian enter di keyboard. Oke, untuk nomor 2-nya sama, kita klik sama dengan, lalu pilih nomor urut 2 di sini, lalu enter di keyboard. Nah, jika sudah seperti ini, untuk nomor urut selanjutnya, kalian tinggal blok aja nomor urut 1 dan 2 seperti ini, lalu arahkan kursornya ini ke bagian pojok sini ya. Nanti dia akan berubah simbolnya jadi hitam, tanda tambah hitam. Kalian tarik ke bawah sampai dengan formnya selesai ya, sampai dengan nomor 50, lalu lepaskan mouse-nya. Oke, jadi ini udah jadi ya tanda tangannya. Berikutnya kita mau ubah misalnya ukuran barisnya ya, supaya lebih diperbesar, supaya bisa leluasa gitu tanda tangannya. Caranya gimana? Kalian sorot dari nomor urut 1, nomor 7 ini kalian klik, kemudian kalian blok sampai nomor urut 50 ini. Jika sudah, kalian bisa klik kanan. Nah, sewaktu mengklik kanan, kalian perlu arahkan kursornya ini di bagian nomornya sini ya. Lalu klik kanan, pilih yang row height. Nah, misalnya di sini saya mau buat ukurannya 25 ya. 25, lalu klik OK. Nah, jadilah tampilannya seperti ini. Dia barisnya ukurannya sama semua. Berikutnya ini nomor urutnya kita bisa kasih ke tengah ya, rata tengah, supaya lebih rapi. Oke. Nah, ini kalau kalian kurang besar, kalian bisa perbesar. Nah, sudah selesai teman-teman. Ini sudah menyerupai form daftar hadir ya. Berikutnya kita bisa lakukan untuk print. Nah, cara printnya sama seperti biasanya, kalian tinggal blok semua areanya dari atas sampai bawah. Kemudian kalian pergi ke pack layout, pilih yang print area dan set print area ya, untuk kita mengatur settingan printnya supaya cocok. Jika sudah, kita bisa aktifkan pack break di sini.
Nah, di sini kalian bisa perhatikan. Ini dia akan ngeprint sebanyak 2 halaman ya. Kalau kita pergi ke print preview, nah nanti tampilannya seperti ini. Oke. Nah, sebelum print saya mau ubah dia punya jenis kertasnya. Saya mau ubah di sini jenis kertasnya di bagian pack layout, size-nya saya mau ganti ke A4 ya. Nah, ini jenis kertasnya saya ubah ke A4. Jika sudah sesuai dengan kebutuhan, kita tekan Ctrl P di keyboard. Nah, nanti tampilannya seperti ini ya. Oke. Nah, berikutnya di sini kan di bagian halaman kedua dia nggak punya judul ya, sama dengan halaman 1. Nah, kalian bisa atur sendiri caranya. Kalian pergi ke pack layout, terus pilih yang size tadi. Nah, pilih di sini more paper size. Kemudian di bagian pack setup pilih yang sheet, lalu arahkan perhatian kalian ke bagian row to repeat at top, klik yang bagian di pojok sini. Nah, lalu kalian tinggal pilih area row atau baris yang mau kalian tampilkan di setiap halaman saat di print ya. Nah, di sini saya mau tampilkan dari mulai tanggal sampai judulnya. Jadi seperti ini, kalian tinggal sorot kemudian klik sampai sini. Gini ya. Jika sudah, kalian klik lagi di sini, kemudian klik OK. Oke, jika sudah seperti ini, kita bisa Ctrl P di keyboard. Kita lihat di halaman 2. Nah, ini langsung ya ada judulnya di atas sama dengan halaman 1. Nah, kemudian kita bisa atur di sini, misalnya untuk nama dan alamatnya saya mau perbesar dulu sebelum di print ya. Nah, kita bisa tarik aja ke sini. Oke, jika sudah kita tekan Ctrl P. Selesai, kita sudah membuat form daftar hadirnya sesuai dengan contoh daftar hadir yang kita sudah lihat ya di sini. Nah, ini sama tampilannya. Nah, jika kalian mau buat form seperti ini, kalian bisa ikuti tutorial yang sudah saya jelaskan ya. Oke, inilah tutorial Excel membuat daftar hadir dan kolom tanda tangan dengan cepat yang bisa kalian ketahui. Semoga bisa bermanfaat dan membantu kalian ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bantu channel ini supaya bisa lebih berkembang dan terus menyajikan informasi yang positif buat kalian. Nah, kalau kalian mau tahu tutorial lainnya, bisa request di kolom komentar. Terima kasih.